Ketika Anda punya kerjaan yang penting, kapan, dan di mana Anda akan mengerjakan pekerjaan tersebut? Oke, ketemu lagi dan ini ngelanjutin topik yang sebelumnya, yaitu silent hours atau jam sepi. Sekarang kita nyoba yang berikutnya. Ini adalah pertanyaan yang mungkin terdengar retorik, tapi saya udah nanyain ini ke banyak banget orang. Mungkin kalau cuma 1000 orang ada sih, sering saya nanya ini soalnya. Karena ini lumayan mind blowing sebenarnya ketika saya mencoba ini. Pertanyaannya gini, dan mungkin Anda juga bisa jawab ya. Bayangkan Anda punya sebuah kerjaan yang penting, kerjaan yang ada deadline-nya, kerjaan yang harus selesai, kerjaan yang ini mungkin ngaruh ke karir Anda, atau buat yang belum kerja atau yang masih kuliah bisa jadi tugas kuliah gitu. Sorry, ini tentang kerjaan aja. Yang masih kuliah nggak usah nonton video ini, boleh di stop. Bukan itu ya. Oke, good. Ketika Anda punya kerjaan yang penting, kapan dan di mana Anda akan mengerjakan pekerjaan tersebut? Ketika Anda punya kerjaan yang harus diselesaikan, harus tuntas, itu penting, kapan dan di mana Anda akan menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, pikirin dulu, jawab kira-kira di mana, kapan gitu. Kapan dan di mana? Di kolom komentar boleh kalau mau. Oke? Menariknya, saya nanya ke banyak orang itu, jawabannya macam-macam. Mulai dari yang pagi-pagi di rumah, pagi-pagi di kantor, atau siang-siang di kafe, di restoran, di perpustakaan, atau sore-sore, malam-malam gitu. Tempatnya macam-macam, waktunya macam-macam. Tapi yang paling menarik jarang, hampir nggak ada mungkin. Kalau ada pun 1-2 orang, tapi benar-benar hampir nggak ada yang nyebut ketika mau mengerjakan kerjaan yang penting, yang perlu, yang harus dia kerjakan, diselesaikan. Orang itu menjawab siang hari di kantor. Menarik kan? Kenapa ketika kita mau ngerjakan orang jawabnya pagi-pagi sebelum jam kantor, atau sore-sore ketika yang udah pada pulang gitu. Menarik. Kenapa jawabannya jarang ada yang siang hari di kantor? Padahal kan siang hari itu adalah waktu kerja, dan tempat kerja adalah kantor. Kenapa kalau kita mau menyelesaikan suatu pekerjaan yang penting, yang important gitu, yang urgent gitu, atau yang esensial, kenapa kita malah nggak ngerjainnya di kantor gitu? Ini terkesan generalisasi, tapi bener-bener generalisasi, memang bener-bener kayak mayoritas orang seperti itu gitu. Ada yang mau di kos-kosan malam hari lah, di rumah ketika anak istri udah tidur lah gitu, pagi-pagi sebelum yang lain bangun, atau pagi-pagi di kantor sebelum semua datang gitu. Ternyata memang otak manusia mayoritas membutuhkan itu yang namanya fokus atau distraction free zone. Kan jadi lucu, kenapa kantor-kantor bikin sebuah tempat yang open space dengan semua fasilitas, meja pingpong, makan siang gratis, kemudian ada tempat main PS dan seterusnya gitu. Ketika ditanya ke banyak orang di mana mereka mau kerja untuk produktif ya, bukan di mana mereka mau kerja saja, tapi kalau kamu beneran kerja, jarang ada yang menjawab di kantor siang hari, karena memang kantor tempat yang biasanya penuh dengan distraction. Distraction ini yang membuat orang tidak bisa fokus. Ketika dia mau mengerjakan sesuatu, dia kayak ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak diskusi, ada yang ngajak meeting, ada yang ngajak kalibrasi, apapun itulah, ada yang ngajak main dan seterusnya. Bahkan ngobrolnya nggak ada hubungan sama kerjaan, itu bikin dia susah fokus. Seperti video sebelumnya, 23 menit 15 detik untuk fokus. Sebelum itu kita nggak bisa fokus. Nah, makanya kita perlu berpikir ulang, benarkah tempat kantor itu adalah tempat yang paling produktif gitu? Atau kalau kantor bukan tempat produktif, ngapain kita ngantor gitu kan? Itu kan kayak sebuah hal yang agak klise sederhana, tapi bikin kayak kita agak bingung juga gitu kalau nggak ngantor. Dan sebenarnya ini teori lama ya, tapi kemarin ketika pandeminya benar-benar memuncak, semua orang WFH, itu seakan-akan jadi normal. Tapi WFH juga tidak semua orang produktif di rumah. Poin di sini video ini kali ini sebenarnya adalah satu, cari tahu secara spesifik. Anda bisa tutup mata, bayangin, rasain, atau visualisasikan di mana tempat Anda paling produktif, kayak senternya Anda gitu, kayak center of gravity. Ketika Anda produktif itu di sebelah mana sih? Jangan-jangan ada sebuah tempat di rumah, di garasi, jangan-jangan gitu. Ketika Anda ngerjain di situ, itu bisa jadi tempat yang produktif, atau bisa jadi di kafe ketika rame banget tapi semua orang nggak ada yang kenal Anda di situ, Anda dengerin earphone pakai lagu itu, kemudian Anda mulai kerja, itu adalah saat paling produktif gitu. Tapi ada juga mungkin yang saya tuh semangat banget, misalnya lagi nelpon orang itu ketika lagi rame, ada suara musik, bedak meja, atau mungkin teman-teman pada ngobrol, itu bikin dia makin semangat.
tiap orang beda. Tapi nggak semua, ya poinnya adalah tiap orang beda, nggak semuanya sama. Artinya apa? Cari tahu gitu. Jangan-jangan Anda paling seneng ketika lagi sore hari di taman gitu ya. Kenapa nggak ada di taman aja dari pagi gitu kalau perlu, cari tempat yang teduh atau yang enak. Jadi benar-benar produktif. Jadi goalnya dan ini untuk milenial penting. Mereka paling males yang namanya office hours atau strict rules di office. Mereka lebih seneng result oriented. Yuk, goalnya apa, targetnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa. Kita ngobrol ketemu di situ aja, ngomongin result, ngomongin sesuatu yang kayak oke, goalnya ini gitu. Jadi teman-teman, kenali diri Anda, kapan dan di mana Anda paling produktif. Dan ini tanyakan juga ke tim-tim Anda, ke karyawan-karyawan Anda. Bikin survei. Kami semua sepakat di kantor nggak produktif, jangan-jangan nggak perlu kantor, nggak perlu beli kantor mega-mega atau nyewa kantor mahal-mahal, nyediain semua fasilitas hanya untuk kumpulnya orang-orang yang malah jadi tidak produktif ketika kumpul bersama. Tentu ini bisa sangat kita perdebatkan, tapi ini adalah salah satu sudut pandang. Saya sendiri punya kantor yang dalam tanda kutip semua orang pakai musik, gebrak meja, jingkrak-jingkrak, nari-nari tiap hari untuk nambah semangat. Tapi ada juga kantor yang orang-orangnya ada juga perusahaan yang nggak ada kantornya sama sekali. Semua orang WFH dari rumah masing-masing, tiap minggu cuma setoran mingguan, setoran tugas, setoran kerjaan. Jadi kenali diri Anda, kenali tim Anda. Jangan-jangan hanya dari satu hal kecil ini produktivitas bisa meningkat drastis. Terima kasih.